Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya Citra Aulia dari kelas PAI 5D Institut Agama Islam Darussalam akan sedikit memaparkan atau akan sedikit memberikan pengetahuan tentang abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Kali ini, dalam video ini akan ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Untuk yang pertama ada definisi dari abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Kemudian yang kedua ada dampak dari abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Dan yang ketiga ada hukum dari abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Untuk yang pertama, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dari abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Abortus, sterilisasi. Pengertian dari abortus. Abortus adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan, yakni dengan mengeluarkan atau menggugurkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan. Untuk yang kedua yaitu definisi dari sterilisasi. Sterilisasi ialah memandulkan baik itu laki-laki ataupun perempuan, yakni dengan jalan operasi umumnya agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan demikian, sterilisasi berbeda dengan cara atau alat kontrasepsi yang pada umumnya hanya bertujuan untuk menghindari atau menjarangkan adanya kehamilan untuk sementara. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari menstrual regulation. Menstrual regulation secara harfiah artinya pengaturan menstruasi atau datang bulan, atau bahasa masyhurnya yaitu haid ya. Seperti dalam tetapi dalam praktik menstrual regulation ini dilaksanakan terhadap wanita yang merasa terlambat waktu menstruasinya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata wanita tersebut positif mengalami kehamilan atau mengalami masa mengandung gitu ya. Untuk poin yang kedua yaitu ada dampak dari abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Bahasan pertama yaitu dampak dari abortus. Dampak abortus yaitu akan menimbulkan luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti halnya kandung kencing atau usus, robeknya mulut rahim sebelah dalam yaitu satu otot lingkar, dinding rahim bisa tembus karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim misalnya besar atau tajam gitu ya, sehingga terjadi pendarahan. Yang kedua yaitu ada dampak sterilisasi. Dampak sterilisasi yaitu atau sterilisasi di sini mastektomi atau tubektomi yang berakibat kemandulan yang tetap, sehingga membuat pendarahan di kulit bekas sayatan atau di dalam perut. Pendarahan tersebut akan mengalami pendarahan yang hebat ya, dan akan mengalami kerusakan pada organ lain sekitar perut seperti halnya tadi ya, seperti usus, kandung kemih, atau ureter kehamilan akibat penutupan tuba falopi yang tidak sempurna. Yang selanjutnya yaitu ada dampak dari menstrual regulation. Menstrual regulation sama halnya dengan dampak
abortus, karena pada hakikatnya pada hakikatnya yaitu merusak atau menghancurkan calon manusia yang ada dalam rahim wanita. Dan selanjutnya untuk poin yang ketiga yaitu ada hukum abortus, sterilisasi, dan menstrual regulation. Untuk pertama ada hukum abortus. Hukum abortus dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya ruh yang ditiupkan ke dalam rahim. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, jika abortus tersebut dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu biasanya masa 4 bulan dalam kehamilan, maka semua para ulama fuqaha sepakat akan hukum tersebut, yakni haram hukumnya. Tetapi para ulama fikih berbeda pendapat ketika abortus tersebut dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang membolehkan dan ada sebagian pula yang mengharamkan. Selanjutnya yaitu ada hukum sterilisasi. Untuk hukum sterilisasi, pada dasarnya sterilisasi atau vasektomi dan tubektomi dalam Islam haram hukumnya. Namun apabila suami istri dalam keadaan terpaksa atau madorot gitu ya, darurat, seperti halnya terancamnya jiwa si ibu apabila ibu tersebut mengandung, maka hal itu diperbolehkan atau sterilisasi tersebut diperbolehkan. Dan ini berdasarkan kaidah hukum Islam, keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Dan untuk yang terakhir yaitu ada hukum sterilisasi ya. Hukum menstrual regulation. Hukum menstrual regulation. Nah, hukum menstrual regulation di sini itu hukumnya haram karena baik itu abortus maupun menstrual regulation pada hakikatnya yaitu sama, yakni membunuh janin atau membunuh calon manusia. Karena itu para ulama fuqaha telah sepakat akan mengharamkan menggugurkan atau menghilangkan kandungan setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin tersebut. Mungkin hanya itu yang sedikit saya gambarkan, saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.